Kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengah-tengah kita ada khilafillah Habib Tarik dan juga Habib yang lain dan juga adalah Yahya yang dari kita tahu alhamdulillah beliau kesempatan yang mana tadi menyumbang lagi adalah duit untuk kepentingan masjid kita alhamdulillah, dan semua kebaikan beliau juga sudah Allah Subhanahu wa taala. Marilah teruskan pelajaran kita masih berhubungan dengan adalah tentang nikmat, tentang syukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sikap kita kalau kita bersyukur, Allah akan menambah nikmat dalam diri kita. Mungkin kita mensyukuri nikmat yang ada, sehat, akan diberikan terus-menerus tenaga dan kesehatan, harta dan leluasa yang diberikan Allah karena kita mensyukuri nikmat yang ada sekarang. Jadi sekarang kita diberikan kesehatan, diberikan nikmat, diberikan Allah Subhanahu wa taala, diberikan lagi leluasa waktu sehingga kita bisa membagi di tengah-tengah orang yang sibuk tidak bisa membagi waktu dengan untuk adalah sebagaimana kita berkumpul di saat sekarang. Ini satu anugerah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Meneruskan pelajaran kita dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tahaddusu bi ni'matillah syukrun. Wa man lam yashkuril qalila lam yashkuril katsira. Wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah tabaraka wa ta'ala. Rasulullah bersabda, at-tahaddus bi ni'matillah syukrun. Mengabarkan nikmat Allah yaitu syukur akan Allah. Jadi kadang apa kita menceritakan nikmat yang datang dari Allah, itu hakikatnya kita mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Barang siapa tidak syukur akan nikmat Allah yang sedikit, niscaya tidak syukur akan nikmat yang banyak. Makanya jangan pernah kita la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sampai kita menyepelekan, menganggap adalah kecil atau menganggap tidak ada artinya satu kebaikan. Karena satu kebaikan, siapakah yang memberikan kebaikan tersebut? Jangan sampai kita meremehkan orang yang mengasihkan segelas air aqua kepada kita. Apa tidak riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa shadaqatan a'zama ajran min ma'in, kata Rasulullah. Tidaklah sedekah kata laisa shadaqatan a'zama ajran. Tidaklah sedekah kata Rasulullah paling dalam pahalanya min ma'in, daripada air. Apalagi dalam keadaan bulan puasa. Hausnya kita, ialah kita menahan daripada kada makan dan kada minum. Ternyata ada orang mengasih segelas air putih dengan kita. Apa tidakkah itu yang paling besar pahala? Nah, jadi adalah nikmat yang kecil itu, siapa kada mensyukuri nikmat yang kecil tidak akan bisa mensyukuri nikmat yang besar. Jadi kalau kita bisa menikmati sekecil adalah nikmat pemberian ulang satu biji kurma atau segelas air yang putih, kita akan sanggup nantinya mensyukuri sekian banyak kurma, akan sanggup nantinya mensyukuri nikmat air susu dan air daripada segala macam adalah istilah daripada minuman yang mana kalau kita bisa mensyukuri sedikit. Jadi jangan pernah kita melihat nikmat sedikit itu artinya sedikit. Kita harus ingat dari manakah datangnya nikmat itu. Nah, kalau kita ingat datang dari Allah Subhanahu wa taala, jadi ada istilah sedikit, yaitu berarti hukumnya adalah banyak. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah tabaraka wa ta'ala. Dan barang siapa yang tidak syukur kepada manusia, niscaya tidak syukur akan Allah tabaraka wa ta'ala. Terima kasih. Jadi ulun cerita tambah sedikit di sana. Ulun bahaya habis taklim ini berjuang ulun sudah 18 tahun. Mulai di Sumberang sampai ke sini, inilah hasil. 18 tahun perjuangan, inilah hasil. Bukan majelis.
mulai tanah di seberang sampai tanah di sini, sampai masjid itu hampir 2 miliar, tanah masjid itu hampir 2 miliar tanah itu, karena ada jatah harga tanah berapa pasarnya ada, oleh karena itu sampai menunjang sampai kurang lebih 2 miliar tanah itu. Nah sampai kita bangun lagi masjid. Jadi terima kasih pada sampian kita, menggada sampian ada tahun terbangun seperti ini, ada terbangun seperti ini. Kalau ada sampian, jadi makanya kami memberes di bahasa Bayan kami tahlil, bahasa Bayan tahlil, kami hadiahkan pahalanya wafaral dan dimana anak-anak dalam majlis mubarak, semua keluarga orang yang membantu di majlis ini. Jadi kuitan sampian, walaupun anaknya ada disambut tangan, ada disambut tangan, sabarkan dapat pahala biar tadi itu tanah junut ini. Anak pendidikan di sini di Bukhara Julun dia tak peribadan jalan, nyaman dengan jalan tujuh masalah besar. Berapanya di Barwa Julun namanya punya 2 meter pak. Nah, yuk di sini 2 papakan di sini. Wah, ini lima. Nah, luar biasa. Mulai Julun dia berarti dia mengolahkan jalan pulang ada, mengolahkan jalan kuitan ke surga. Bibah, banyak bibah. Mengolahkan jalan. Nah, ayo tiap hari kita di jalan di orang, apalagi suasana anak-anak santri jalan di sana tujuh masjid kan, ya, untuk mengaji, kalau mengaji nanti wasberkan di sana, apa tidakkah itu adalah untuk mengolahkan jalan kuitan ke surga. Bogor, terima kasih. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna asharan nasi billahi ta'ala asharuhum linnas, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia yang lebih syukur bagi Allah Ta'ala itu adalah orang yang lebih bersyukur bagi manusia. Terima kasih apa yang membantu semiliar untuk pembangunan masjid kita. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Siapa saja yang bersyukur 5.000, terima kasih. Apa tidakkah 5.000 itu besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nilainya ialah besar nilainya. Nabi yang kasih 5.000 ialah nilainya luar biasa. Jadi ada kami membaca sebuah hadis luar biasa adalah hadis tersebut. Ternyata sebelah kurma saja tak bisa membebaskan orang daripada api neraka. Ya, sebelah kurma kan bisa menyelamatkan dirinya daripada sentuhan api neraka. Kalau memang itu dihadirkan dan diperlukan, ternyata kita serahkan kepada ulama menghajatkan dan membantukan. Apa tidak kurang berterima kasih dan kurang menyalahkan sebelah kurma yang menyebabkan orang mendapatkan adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya adalah faslun bi haqiqat syukur, pada hakikat syukur. Kata Imam Ghazali rahimahullah, hakikat syukuri an ta'rifa allamun iman ila Allah Ta'ala. Hakikat syukur itu bahwasanya engkau ketahui bahwasanya tiada yang memberikan nikmat melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Jadi ingat al-mun'im Allah, yang memberikan nikmat. Nah, banyak orang mengurusi nikmatnya aja, cuma kan diingat kalau orang memberikan nikmat. Ya kan? Lihat kita siang malam mengurusi nikmatnya aja. Lawan kurang memberi nikmat dari terusi. Jadi berapa banyak orang yang mengurusi pasarnya, sawahnya, ladangnya, kantornya, itu dan ininya, semuanya itu mengurusi nikmatnya. Tapi berapa banyak orang yang mengurusi untuk kepentingan adalah untuk mengurusi orang yang memberikan nikmat. Sembahyang dan sebelum puasa lah hari ini, ibadah sudah dilaksanakan. Kalau belum, berarti mengurusi nikmatnya. Dan mengurusi
mana? Memberi nikmat kita, alhamdulillah kita. Mau bersih, lawan pulang memberi nikmat. Alhamdulillah. Makanya kita jangan lupa lawan pulang memberi nikmat. Disuruh apabila ulang lupa kita nak ingat, kita akan ulang lupa kita ingat ulang nama memberi nikmat. Dan adalah sunnah ta'riful fadailah ni'matillahi ta'ala 'alaika bi aqdika wa jasadika wa ruhika wa jami'i ma tahtaju ilaihi bi ma'isyatika. Kemudian maka engkau ketahui pula akan kelebihan nikmat Allah atasmu di dalam segala anggotamu dan segala jasadmu, rohmu, segala yang engkau berkehendak kepadanya di dalam kehidupanmu. Ayo, hendak apa aja kita ada bisi kulkas di rumah di pasar tadi. Hendak apa aja di pasar ada. Belum berapa di Mekah dulu ada parapu di. Ada lawas mereka ini itu nah. Beberapa dengan alat ada di rampung saya. Lagi malam ya. Ada rampung ada dengan alat. Ada di rampung. Ayo kita lihat. Apabila engkau kenal kelebihan nikmat Allah daripada engkau pada anggota, pada jasad kita, pada ruh kita, baik nyamannya nafas keluar masuk, apa tidak akan nikmat dari Allah? Berapa banyak orang yang terlelap sekarang di rumah sakit, masuk ke rumah sakit, kalau urus sebab biar masuk ke ruang ICU ya itu, belakang dulunya. Padahal kita tahu orang sakit, kita dua orang sakit, bulan. Kalau orang dari itu biar dia ada di diri, suku ada di diri. Jadi bila kau orang dari dua angkat mulut supaya selamat dunia dan akhirat, amin jazilnya beda. Jadi nyawa kau orang dari itu kita dua angkat karena dua orang dari itu bulan. Karena orang dari itu ada di suku, orang dari itu ada di diri dia. Jadi orang dari itu pahala mudah di dirinya. Berapa jadi pahala? Hari ada lagi sifat-sifat yang tercela dari orang ini. Alhamdulillah. Summa idza aradta dzalika fi qalbika farahul billahi ta'ala wa bi ni'matihi wa bi fadlihi 'alaika. Kemudian apabila engkau ketahui akan yang demikian itu niscaya di dalam hatimu itu suka dengan Allah. Nah, apabila tahu anggota nikmat datang dari Allah, coba kita punya anggota mungkin dibicarakan, punya tangan, punya telinga, punya kaki, punya mata, punya mulut, pasti kita paham, pasti kita gembira dengan Allah. Ada belum punya tangan, ternyata tangannya ada belah, ya kan? Wa bi ni'mati wa bi fadlihi 'alaik, dengan nikmatnya dan anugerah Allah atasmu. Sunnatahu bil amal bi mujibihi. Dzalika bil qalb wa lisan wa sairul jawarih. Kemudian maka engkau masuk di dalam beramal dengan apa yang diwajibkannya. Nah, ini kan sudah ada, yang dimakan ada, yang diminum ada, yang dipakai ada, yang ditempati ada, keinginan untuk disukai ada. Nah, tentunya apa dari fungsinya kita dengan nikmat yang begitu besar tadi? Syukurinya. Gunakan nikmat kita itu menghadap dengan Allah, dengan sholat sunatnya, dengan sholat adalah puasa sunatnya, dengan sedekah adalah sunatnya, dengan sholat wajib atau sholat wajib sudah kita gunakan dari tambahin wajib tadi agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyak ibadah-ibadah yang sunat. Nah, bagaimana kita adalah memfungsikan adalah anggota badan kita, tentunya kita gunakan kepada yang diwajibkan Allah. Dan amal itu ada kalanya dengan hati, ada kalanya dengan lidah, ada kalanya dengan segala anggota. Amal qalbu ini belajar. Nah, belajar bahasa. Ada pun amal dengan hati di sini. Patut biruhi al khairat. Li jami'il khalq wa tuhtiluhu abadan bi dzikrillah wa la tansa mun'imaka.
Coba lihat. Adapun subur dengan hati, maka itu engkau mencita-cita dalam hatimu itu akan berbuat kebaikan akan segala makhluk. Kaina bila aponya. Kalau kabul sudah kaina tadi, itu kehendaknya kita menggunakan kabul tadi lebih daripada kenyataan. Umpamanya, apa jadi ada rezeki bulan puasa ini? Aku anak pakai Allah Taala 40 jemaah kayak bulan sudah bawa buktiakan berjemaah sudah wajibnya, tambah lagi sunatnya, tambah lagi pula ibadah di waktu tengah malam. Berarti setelah dapat kita nanti tentukan tadi lebih menggunakan, jangan berkurang. Ya itu saja kain aja. Pilihnya ada berubah, pilihnya payung tanah yang memiliki, mengenai ada berubah. Itu sudah ada bujur dia udah. Bila payung tanah kayaknya, bila ada berubah itu ya memberi. Jadi tidak berubah ada jadi. Nah itu lah payung aja tetap saja jadi itu saja. Karena ada yang dulu masalahnya. Kalau ayah aku yang kita mau sebenarnya anak mula masjid. Sekarang kabul bukti akan jadi hati ada unsur dengan hati betul apa yaitu engkau mencita-cita dalam hatimu akan berbuat kebaikan akan segala makhluk dan engkau hakikatkan hatimu selama-lamanya di dalam zikrullah maka jangan engkau lupakan Allah Ta'ala yang memberikan akan engkau nikmat yang amat banyak. Coba kita ada pelajaran kita subuh semalam. Karena kami di sini belajar tiap hari belajar berapa tahun Ustadilahnya kasih ini daripada setahun ke tiap hari itu hujan gak ayam tengah sambil kapan ya kayak baru setahun ini tiap hari hujan gak ayam tengah tetap dari tahu Ustadilah lama kau sih dia sendiri saya orang bisa jadi sendiri sihat aja pasti katanya gitu 18 tahun maksudnya tiap hari bersyukur banget kepada Tuhan nikmat Tuhan ini di imam itu belajar sebanyak yang simpel 5 berapa kilo rumah sih tadi 8 kilo separah. Wah, boleh tidak ya? Jadi imam itu tidak sendiri, subhanallah. Dia seberapa aku ya dulu belajar. Nah kalau belajar akan di subuh tadi nak belum lima. Sohbatul hadis, an Ismah radhiyallahu anhu qala Ismah ini kata ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ismah ahabul amal ilallahi sohbatul hadis. Paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala amalan sohbatul hadis. Wa abdul amal paling dimurkai Allah pekerjaan ilallahi at-tahrim. Bangun lalu kami katakan ya Rasulullah wa sohbatul hadis. Nah apa katanya Rasulullah sohbatul hadis? Oh Nabi menjawab yaqulul qaum yatahaddatsuna wa rajulun yusabbi. Adalah kaum mereka yang hati sunnah pepanggilan mereka apakah dipanggilnya sesuai dengan fisiknya nama kabul, tujuh kabul, nama dagang, berdagang, nama ternak, pemanggilannya panggil warna itu diusapin. Sedangkan warna laki-laki itu tasbih kepada Rasulullah. Nah ini kata Rasulullah paling dicintai amalan di sisi Allah sohbatul hadis. Artinya bertasbih pada orang sibuk dengan memanggil nyala ternyata dia dengan bertasbih. Masya Allah tasbih dengan berapa tidak kita tasbih ya salawat aja pikir aja
amalan kita. Nah, hubungan kita tadi ini. Ingat bahwa memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, jaga berniat kebaikan dan hadirkan dia tanpa selama-lamanya mengingat Allah. Wala tansa muntimaka, jangan kamu lupa ulang memberi nikmat kepada Allah. Iya tadi bang kita sebut. Kurang sibuk, kurang bisik, jalan. Ternyata kita bisik dengan tasbih. Kurang takbiran, jadi itu sendiri kamu tuh takbiran dan habis jalan. Namanya sohbatul hadis, bertasbih pada waktu kurang dengan sibuk berbicara. Nah, itu langsung paling dicintai Allah. Nah, lalu bulan tahrik ya Rasulullah, apa tahrik Rasulullah? Disebut dari hadisnya. Oh, dari Nabi tahrik itu kaum yang dulu Nabi khairin. Kaum itu mereka dapat kebaikan. Lalu payas'aluhum al-jar wasfahim. Lalu meminta lebihnya jiran atau swahim, kawannya meminta. Jirannya menghidupkan, jirannya memarluakan, kawannya memarluakan. Fayaqulu nahnu bisyarif. Kami juga musibah juga. Ada dia juga kami. Padahal semua ada punya beras, ada gula, ada apa segala macam. Tumarannya tahrik, ngarannya mengeluh. Ulun misalnya waktu menahuri tanah ini adalah 650 juta tanah ini. Nah, lalu pada ketika itu mencari membiayai harga tanah yang profesor barang. Nangis ini ulun itu. Membiayai duitnya ada, tanah diukur, membiayai duitnya. Jadi ada namanya anak dan kadang-kadang tahun ada anak dan supir ulun 13 tahun supir ulun alhamdulillah mati Fatimah Jumat malam Jumat sehingga 13 tahun ulun. Nah, apa terjadi? Cari duit sana sini berhutang untuk membayar ini. Ada tahun itu. Pulanglah pada kami itu awal menang sugih dan akrab, awal berada di bulan akrab, berada di bulan. Bulan datangnya menang sugih dari. Seketika itu kalau Rasidin belum mengatur awal sini bertempat ada di bulan datang di muka sini ada. Tiba di muka sini tanda dari ini nak keluar di mulut sini. Bahasa ini kayaknya ibadah usahakan nari berarti itu sudah untuk banyak berhutang jelas dan mulai sebenarnya luar biasa membuka andal tadi sedikit kepada maksudnya nari dengan usahanya berarti yang nanti ini nama yang tadi tahrik ini mengeluh padahal usaha banyak. Nabi sahabat sikit pada ketika pulang dan belum datang saya ngalih di usaha atau orang tahu tidak buruk dan datang kata kita jawab orang pulang bisa saja kenal dengan pulang bisa sudah kesimpulannya ada dalam orang mengeluh nah ini yang paling adalah dan termasuk yang paling dimurkai Allah amalan sifat itu mengeluh. Ulang kan ada tulisan dia juga, dari tulisan dari juga, dia mau kenapa bisa juga sehingga kan kedengaran ini ulang mengeluh tadi, dirinya aja keluhan tentang dia. Ulang dia ulang tulisan dari kedengaran atau tulisan dari itu, enggak bisa, yang tulisan dari seorang. Ulang tulisan ada berbeda, berarti kita pertemuan lawan kita, jangan kita ulang kita pertemuan lawan kita kasih walaupun adalah seperti kapalnya Rasul juga, kayak kapal lalat jadi, kayak kapal kita membantu kepada orang yang sangat memerlukan kemudahan belajar tadi. Nah, masya Allah,
itu paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, memenuhi. Iya kan? Nah, ini namun ada kita apa? Sohbatul hadis tadi, sohbatul hadis tadi nanti dihadapi sesuai dengan kita membaca tadi. Di dalam hati kita timbul adalah hendak senantiasa berpikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kamu adalah bilang hitung nikmat Allah, Anda akan pernah selesai, Anda akan habis. Banyaknya nikmat Allah yang diberikan oleh kita. Hanya kita banyak-banyakin mengingat Allah memberi nikmat. Masya Allah. Allah berfirman, "Ma bikum min ni'matin faminallah." Barang yang dapat dengan kamu itu adalah nikmat, maka itu sekalian daripada Allah Ta'ala. Apa hanya untuk kalian nikmat dari Allah adalah kalian kita. Ayo tiwaknya, ayo rukunnya, ayo segala macam, semuanya hingga kita tutup kabut rumah kita, bentuknya, tanahnya, kayunya, atapnya, fondasinya, segala macam kacanya, ventilasinya, semuanya hingga kita. Nah, inilah yang dipertanggungjawabkan Allah Ta'ala. Wa amal lisan adapun adalah syukuri dengan lidah. Baik harus syukur lillahi bitahmid. Nah, bitahmidatillah, bitahmidatillah alaih. Adapun dengan lisan adalah syukur dengan lisan. Izhar syukri lillahi ta'ala, menampakkan syukur lawan Allah, bitahmidati, mengucap alhamdulillah, namun menyukakan atas nikmat daripada lisan tadi. Hanya dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Amakul a'mal ilallah anta muda wa lisanuka rabbun min dzikrillah." Yang paling dicintai amalan di sisi Allah anta muda, engkau mati, wa lisanuka rabbun, sedangkan lidah engkau basah, min dzikrillah, berzikir dengan Allah. Ayo dunia pulang ke masjid, pulang ke majlisnya, kita kulit kali baru, kita kulit ke mana, nama tasbih di motor, di motor, ya kan? Nah, dan kami Allah Subhanahu wa taala syukur dengan lisan, menampakkan lidah kita, mengucap alhamdulillah. Jadi a'abul a'mal Allah antauka engkau mati, walisan rabbun min dzikrillah, wal lidah engkau basah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun syukur dengan anggota badan, pasti amalun ni'amillahi ta'ala fi ta'atihi wa tawaqi min isti'anati biha ala maksiyati. Adapun syukur dengan sekalian anggota kamu itu tujuh nih. Maka itu engkau amalkan anggota kamu yang tujuh itu dengan nikmat Allah di dalam berbuat taat kepada Allah Ta'ala. Dan engkau peliharakan anggota kamu yang tujuh itu daripada meminta tolong dengan dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun anggota kamu yang tujuh itu nikmat dari Allah, pertama maka adalah syukur dengan mata itu, bahwa jangan engkau lihatkan matamu itu kepada maksiat, dan hendaklah engkau tutup akan tiap-tiap keaiban yang engkau lihat akan dia daripada orang muslim. Nah, jadi mata kita melihat keaiban orang muslim, hendaklah kita tutup mata kita. Jangan melihat mata akan maksiat. Lihatlah mata pemberian Allah. Maka bila yang melihat maksiat, kesannya dengan mempengaruhi. Contoh, senanglah kita baca kitab, senanglah kita baca Quran, senanglah kita baca dalil, senanglah kita melihat masjid, senanglah kita melihat mushola, senanglah kita melihat majelis. Kalau tidak, berarti kesannya buruk adalah kita masukkan ke dalam organ tubuh kita, yang sehingga menjadikan organ tubuh kita bergerak bukan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah. Ayo, lihat mata kita. Allah telah ciptakan seperti ini mata, bulannya seperti ini dan letaknya seperti indahnya. Ada tulang talisnya, ada tulang kaki yang diciptakan. Dan mata itu manakala kita lihat ada berwarna-warni, kita lihat ke atas sanggup menampung langit, kita berada di atas sanggup menampung bumi dan ada di bawah. Siapa penciptanya? Allah. Indahnya mata yang diciptakan Allah. Kenapa kita tidak menggunakan mata untuk melihat sholat dan masjid, melihat majlis ilmu agama? Kenapa kita tidak belajar kepada yang diridai Allah? Kita lihatkan kepada yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah awalnya daripada maksiat. Melihat maka timbulkan hati. Nah, lalu di hati itu pada lawan betis berjalan di hati. Ambil di tangan. Ya, melihat lawannya. Coba kan melihat. Jalan di hati. Ambil di hati. Hubungannya makanya. Kedua, telinga. Maka syukur dengan telinga itu bahwa engkau tutupkan barang dengan engkau dengar dengan dua telinga daripada segala aib orang muslim itu. Jangan hendak mendengarkan orang menceritakan aib orang, dan jangan engkau dengarkan dengan dua telinga itu melainkan segala yang disuruhkan oleh Allah Taala. Nabi harus sabar Allah kalau mendengarkan dan dengarkan. Bila ada tutup, jangan diberikan. Jangan mendengarkan. Alhamdulillah. Ayo kita meminta paling andaknya di sini. Cuma kayaknya dari presentasinya kayak bapak sih. Ada ide berarti ya. Biar mancung itu makanya tapi di sini benar ide juga. Mbak bagusnya kalau aktifnya ada nih. Aktif ini supaya suara itu jangan langsung masuk ke dalam, disaring dulu. Kayaknya langsung biar wah sebesar suara di dalam itu masuk saudara suara itu, bisa kita bawa buku kita. Penampak suaranya, ya indah kalau dalam penciptaan. Allahumma smi'na dia benar di jannah. Ya Allah, dengarkan kami dengan panggilan di surga. Allahu Akbar. Ada ditendangin di mana mendengarkan panggilan di surga yang ada di bidan. Hayya 'alal falah. Ketiga, lidah. Maka adalah syukur dengan lidah itu bahwa engkau amalkan dengan lidahmu dengan membanyakan zikrullah, mengucap alhamdulillah, dan engkau lahirkan dengan lidahmu bahwa sekalian nikmat itu dari Allah, seperti firman Allah, wa anna bi ni'mati rabbika fahaddith. Adapun yang engkau dapat segala nikmat Tuhanmu, maka ceritakan kulitmu akan dia nikmat. Itu ada nikmat cerita awalnya bi ni'mati rabbika fahaddith. Adapun nikmat yang datang daripada Tuhan engkau, hendaklah engkau ceritakan. Dan terusnya tangan. Maka adalah syukur dengan tangan itu bahwa engkau berbuat dengan adalah kedua tangan merupakan segala kebaikan bagi dirimu dan bagi segala adalah orang muslim, dan jangan engkau berbuat dengan kedua tanganmu itu segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi tangan keren dari tangan. Indahnya Allah menciptakan di sini rokoknya sampai ini warnanya, di dalamnya kayak warnanya. Ibadah itu Allah menciptakan beri lipatan.
nyaman menggenggam, nyaman membuka. Maka di tangan kau gelisah. Tangan kita timbul perasaan pasal di leher, menjampai di pohon pasal di leher. Lain kalau menjampai di atas dada kita, asli. Rasanya pasti ya. Nah dia bayangkan, biasanya indah gitu. Bapak menciptakan kalau dikuasai oleh kita hendak dijabayakan tangan iya, hendak dibuka iya, hendak dikabar iya. Mbak kalau dikuasai cuman kalau dikuasai tangan ini pokok. Awalnya dia menguasai pokoknya yang panjang. Ayo, tangan kau menguasai memberi, mengambil, silakan. Kalau tangannya orang memberi, ambil. Kita memberi apa? Serahkan. Cuma awalnya kita mempertahankan pokok ini jangan panjang. Kadang-kadang awalnya mempertahankan bulu jangan tumbuh, rambut kena jadi panjang. Awalnya mempertahankan, awalnya mempertahankan supaya jangan putih lah. Supaya kita ingat ya, indahnya tangan deh. Ambil namanya bawah, ambil halus bawah, ya kan? Nah, indah tangan. Kalimat perut makan adalah syukur dengan perut itu bahwa engkau makan yang dihalalkan oleh Allah Taala. Sekiranya mewatakan badanmu itu bagi berbuat taat akan Allah dan yang makan yang berlebihan akan yang halal. Sebagaimana firman Allah, la yuhibbul musrifin. Dalam surat Al-A'raf kata Allah, makanlah oleh kamu, minumlah oleh kamu, dan jangan kamu berlebih-lebihan di dalamnya itu, karena bahwasanya Allah tidak kasih akan orang berlebih-lebihan makan, minum itu. Jadi kalau kita makan, setidaknya sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk berhina. Jangan sahibahnya sepertiga makanan masuk akal, sepertiga minuman, sisanya untuk bernapas. Kita awal lagi tarawih, ya tarawih itu awal. Apa semuanya masuk akal. Jadi bila rukuk akan hidup, bayar sejak orang hidup. Jangan masuk, dan ayo kita syukuri Allah menciptakan pengindah ini masuk tulang atau tulangan misalnya masuk adalah tulangan dalam baru misalnya. Jadi kayak banyak tulang dilibat sudah masuk ke dalam alhamdulillah ya. Ada tulangan dalam baru ini. Nabi makan di halusnya prosesnya dikeluarkan seperti indahnya. Masya Allah. Jaga perut daripada yang haram, anggota badan daripada dosa. Karena dikatakan oleh Rasulullah bersabda, "Kullah min abata min haramin, fanaru aulabi." Tiap-tiap daging yang kubur daripada yang haram, neraka yang paling utama. Hadis subuh tadi Rasulullah juga menyampaikan at-takasur wa aklul halal, berusaha dan memakan halal, dan dijadikan kita usaha mudah oleh Allah Taala dan makanan yang halal. Riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah tadi nafsi biadi, demi diriku di kekuasaan Tuhan, li ayat muda ahadukum habla
bahwasanya mengambil salah seorang kamar kali kata Rasulullah, ayat apa ila jabal, berangkat ke gunung, payah tiba lalu mencari kayu bakar, sumayat tibi, kemudian dia mendatangkan dengan kayu tadi, lalu payah bilu dipikulnya Allah daripada punggungnya, payah pun lalu nyamakan khairun lahu min ayas al-nas, lebih bagus daripada meminta-minta dalam manusia. Ambil gergaji, ambil kapal, ambil para, bawa tali, keluar ke gunung mencari kayu, tiba-tiba supaya memakan halal, karena kurang berusaha ada dimensi. Ijazah Sayyidina Umar, mutiara ada diukur di atas langit. Mutiara itu berada di dasar lautan yang paling dalam. Kadang-kadang bisa kita mendapatkan mutiara kalau kadang terlibat dengan kapal, itu pun berada di laut yang paling dalam, menyalami makanya. Lalu Sayyidina Umar jangan gengsi berusaha. Nah, gengsi kurang itu adalah berusaha. Nah, itu kalau berusaha itu ada gengsinya. Itu nampak pulau bagus ya Pak. Karena memang dibuang pulau sudah. Berarti lagi populasinya dijualnya. Kalau dari halal, ya berusaha. Nah, sopan al hadis li ayat sudah muhabbah, bahwasanya yang mengambil tanah, baik kalau pipi dia letakkan tanah pada mulutnya, khairun lahu, lebih bagus lahu rahimah min ayat ala pipi ma Allah alaih, daripada yang menjadikan sesuatu yang diharapkan Allah pada mulut. Jadi artinya jangan sampai memakan yang haram. Pasut bernaka anil haram, wal jawariha anil afal. Pelihara anggota badan daripada dosa, pelihara perut daripada yang haram, anggota badan daripada dosa. Karena kebiasaan awalnya melakukan organ tubuh kita ini yang haram, karena pemakan yang haram. Apabila pemakan kita yang baik, insya Allah akan menggerakkan tubuh kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hati-hati dalam buka puasa, di mana datangnya. Nah, kita makan ini kita harus hati-hati. Nah, jadi dalam diistilahkan tadi, lebih baik kita makan tanah, lebih baik kita makan pasir, lebih baik daripada memakan sesuatu kita daripada memakan nafsu. Hati-hati dijaga. Menyebar sudah ada segala lagi masuk ke tiap rumah, ada segala lagi. Biarlah yang hendaklah Allah diulun. Urusan bayar ini jadi pikiran, biar mudah ada sudah. Biar dulu tunjuk pikiran 10 juta biar, tapi kenapa ya? Setiap adalah sebulan kita beri hutang kita sekian tahun itu tetap 10 juta, tapi setiap bulan dia memberi lawan kurang itu adalah 1 juta. Berarti dalam setahun kesadilah 12 juta. Dihamburnya duit 100 juta. Ya, nah 100 juta ya. Anda setiap bulannya mengambil duit 10 juta, ada usaha. Anda miliar, biar Anda itulah orang menggawe riba. Haram kullu qardin darabal lil mu'min bahwa haramun. Ini digawe di masyarakat, menjual sedikit-sedikit sampai pagi riba. Ini mudah dikatakan yang mengambil haram. Kullu lahmin nabata min haramin, padahal lebih. Tiap-tiap ada